Oke, hari ini kita akan membahas pengantar ya atau pengenalan ke keamanan komputer. Saat ini semua orang bergantung kepada komputer. Semua kehidupan kita sekarang dikendalikan oleh komputer, baik komputer yang fisik ya kayak komputer yang kayak laptop ataupun komputer yang berbentuk HP maupun komputer yang Anda sendiri nggak tahu tempatnya di mana tapi data Anda disimpan di sana. Contohnya Facebook, Instagram, kalian punya OVO, itu kan kalian nggak tahu sebenarnya mesin OVO-nya di mana. Tapi uang kalian ada di sana. Internet banking. Sekarang semua segi kehidupan kita ada di dalam mesin komputer. Karenanya keamanan komputer ini menjadi sangat penting. Jika kita bicara keamanan gitu ya, kadang yang kita bayangkan untuk mengamankan sesuatu adalah mengamankannya secara fisik. Misal punya uang gitu ya, punya uang biar aman, wah kita taruh di brankas di dalam rumah kita. Atau misal HP biar aman, wah kita taruh di tas. Motor biar aman, kita beri kunci ganda. Tapi di dalam cyber security, di dalam keamanan jaringan komputer, bentuk keamanan itu tidak melulu masalah fisik. Ini mitos yang sering ada di masyarakat. Bahwa untuk mengamankan komputer gitu ya, kita harus amankan secara fisik. Maka banyak kemudian kejadian meskipun telah diamankan secara fisik, dalam hal ini maksudnya diamankan secara fisik, datanya disimpan di dalam komputer sendiri gitu ya, diletakkan di sebuah ruangan tertutup yang dibeton, diberi AC gitu ya, dengan harapan ketika komputer kita miliki sendiri, maka datanya akan aman. Tapi faktanya banyak kasus ya, meskipun data telah disimpan di komputer pribadi kita, di server kita sendiri, tapi toh kebocoran data tetap terjadi. Contoh yang paling real ya, yang kalian alami adalah kasus yang siakatnya UP45. Saya lupa, setahun yang lalu kayaknya ya, yang siakat sempat dibobol. Kemudian apa ya? Saya lupa itu kasusnya siakat dulu itu dibobol terus nggak bisa diakses ya atau diganti tulisannya gitu. Mungkin kalian yang lebih mengalami karena saya nggak mengalami saat itu. Ada masih ingat dulu kasusnya UP itu gimana dulu itu siakatnya? Atau nggak ada yang tahu bahwa siakatnya UP pernah dibobol? Jadi waktu itu sempat dibobol, cuma saya lupa detailnya gimana. Oke, pernah ya, Prima yang pernah tahu. Nah, dulu ya, beberapa bulan sebelum itu ya, sebelum saya keluar lah ya, itu saya sempat memberi saran dulu ke pihak kampus bahwa server ini lebih baik jangan di server fisik, gitu ya, karena biayanya mahal gitu, sewa apa, biaya listriknya gitu ya, biaya belinya juga mahal. Kalau rusak ya selesai semuanya gitu. Lebih baik kita pakai yang cloud gitu ya, biarlah pihak cloud sana yang menjaga datanya. Tapi kemudian ada statement bahwa wah kalau disimpan di cloud nanti datanya dicuri orang gitu ya, lebih aman kita simpan sendiri. Saya itu ya sudah gitu ya, nggak ambil pusing gitu ya. Tapi ternyata toh disimpan sendiri juga tidak menjamin bahwa data itu lebih aman. Situsnya kurang diurus. Kata ada yang chatting situsnya kurang diurus. Nah itu kan, jadi aman itu tidak melulu masalah fisik ada di dekat kita gitu, tapi aman dalam konteks jaringan komputer, dalam konteks cyber security adalah aman dia yang selalu dijaga, selalu dikelola dengan baik. Kalau di cloud sudah ada yang menjaga, ada timnya sendiri mereka. Tapi kalau secara fisik kita sendiri ya kita sendiri yang bertanggung jawab seperti itu. Oke. Ini adalah konsep-konsep terkait apa keamanan di cyber ya, cyber security, ada penyembunyian data, keamanan, privacy, dan lain-lain. Nah, kita ini akan membahas konsep-konsep ini dalam perkuliahan kita ke depannya. Oke, ini adalah sebuah data dari FBI. Ada 90% komputer yang terdeteksi memiliki kebocoran keamanan.
80% yang mendapatkan kerugian yang rugi secara keuangan ya, rugi secara finansial, dan intinya banyak sekali kasus kebocoran data terkait dengan keamanan cyber. Dan katanya ya, saya pernah berbincang dengan salah satu orang bank gitu. Sebenarnya di bank itu menjadi hal yang lumrah adanya pencurian uang. Bahkan diberi slot khusus gitu loh. Jadi bank itu memang menyediakan sekian miliar mungkin yang memang untuk dicuri gitu. Kenapa disediakan? Agar dia tidak menyerang sistem yang lain. Jadi memang disediakan gitu ya, ya sudah makan saja ini biar tidak menyerang sistem yang lebih penting lagi. Sampai sebegitunya keamanan cyber saat ini. Ini data-data saja. Ada 70%, 78% karyawan gitu ya yang menyalahgunakan akses internet. Ya, ini yang perlu diwaspadai karena pertahanan terbaik itu ada di manusianya, bukan di sistemnya. Titik terlemah dalam keamanan jaringan komputer itu terletak pada sumber daya manusianya. Banyak kasus itu sebenarnya bukan sistem yang bermasalah, tapi lebih ke kelalaian dari manusianya. Ini adalah nah, apa yang dimaksud komputer itu aman itu kan masih apa ya, istilah yang bisa kita perdebatkan. Aman dalam hal apa gitu. Karena banyak sekali ancaman yang bisa mengarah ke komputer kita, bisa bentuk virus. Apakah aman itu dengan memasang antivirus? Misal komputer kita pasang antivirus gitu ya, tapi password kita mudah ditebak atau mungkin nggak pakai password, ya sudah, tidak ada gunanya antivirus itu melawan misal pencurian data secara langsung. Jadi aman di sini banyak dimensinya gitu ya. Kalau aman hanya dengan memasang antivirus, maka dia hanya aman dari antivirus, tapi tidak aman dari misal pencurian data. Ada yang berbentuk denial of service ya, DOS, yang membuat komputer kita down, biasanya di server ini. Servernya dihujani permintaan fiktif sampai jutaan hingga servernya mati. Ada pencurian data, gitu ya, memodifikasi database, dimanipulasi tanpa izin, kemudian mencuri identitas kita. Bisa jadi pencurian perangkat kita, kalau ini maling ya, maling secara fisik gitu ya. Equipment theft, misal flash disknya dicuri, bisa saja gitu kan. Kemudian spionase, ada hacktivism, ada cyber terrorism, banyak sekali jenis-jenis ancaman yang mengancam komputer kita ketika terhubung ke internet maupun tidak. Jadi definisi aman di sini itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Apakah aman cukup dengan memutuskan jaringan internet dari laptop kita? Tidak sesederhana itu. Nah, dalam keamanan komputer, dalam keamanan jaringan itu ada konsep yang namanya CIA. Ini konsep yang sangat dasar sekali ketika kita berbicara keamanan jaringan internet. CIA di sini bukan Central Intelligence Agency punya Amerika ya, bukan. CIA ini adalah 3 prinsip yang harus diseimbangkan dalam mewujudkan komputer atau jaringan yang aman. CIA di sini singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality ini terkait dengan penyembunyian data. Jadi data kita itu harus hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Dalam bentuk yang lainnya berarti data kita tidak boleh diakses oleh orang yang tidak berhak. Itu C. Kemudian I-nya, integrity, adalah kita harus bisa memastikan bahwa data kita itu tidak berubah. Jadi data yang dikirim dan data yang diterima itu harus sama. Gitu ya. Karena dalam proses pengiriman data, ada kalanya data itu di-tapping di tengah jalan ya, disadap, kemudian dimodifikasi. Nah, kita harus mencari cara bagaimana caranya agar data itu sama ketika dikirim maupun diterima. Yang saya tadi kan kita harus memikirkan gimana caranya data kita atau komputer kita
hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Nah, kalau confidentiality ini lebih mudah ya. Mungkin dengan password yang sederhana, password, PIN gitu ya, atau pakai fingerprint, pakai wajah, facial recognition bisa. Nah, integrity ini gimana? Kita memastikan bahwa gimana caranya kita memastikan bahwa data yang dikirim sama dengan data yang diterima. Itu integrity. Kemudian availability, kita harus memikirkan cara. Bagaimana caranya agar data kita dapat diakses ketika kita memerlukan. Ketika kita mau mengakses, dia harus ada. Kapanpun kita butuhkan data itu harus ada. Dan dapat diakses dengan cepat. Nah, kadang antara confidentiality dengan availability ini dia tumpang tindih, dia itu tarik ulur. Kadang jika kita mengutamakan keamanannya, confidentiality gitu ya, misal passwordnya susah, password 100 karakter, angka, huruf, tanda baca gitu ya. Mungkin keamanan dari segi confidentiality-nya terjaga gitu ya, aman, susah orang nge-hack-nya. Tapi ketika kita mau masuk, susahnya minta ampun. Gitu ya. Kadang kita ingin, oke lah, kita ingin data ini dapat diakses dengan mudah, jadi proses loginnya gampang. Passwordnya udahlah 3 karakter nggak apa-apa. Mungkin datanya cepat diakses gitu ya. Atau mungkin nggak pakai password gitu ya, cepat. Laptop kita, saya ingin membaca data ini dengan cepat karena itu laptop saya, nggak saya kasih password. Availability-nya bagus, tapi confidentiality-nya buruk karena orang bisa masuk. Oke, kemudian konsep CIA ini berkembang lebih lanjut, kemudian ditambah dengan authentication, authorization, dan non-repudiation. Masih ingat ya, apa itu authentication? Ada masih ingat? Suara saya bisa didengar? Oke. Ada yang masih ingat apa itu authentication? Devi Fania? Apakah masih ingat, Devi? Apa itu authentication? Halo, Devi. Apakah ada orangnya? Ada, Pak. Oh, ada. Saya pikir enggak ada. Masih ingat apa itu authentication atau autentikasi? Identitas. Apa? Masa identitas apa? Autentikasi atau identitas? Maksudnya apa? Bisa dijelaskan lebih panjang? Devi? Atau yang lain ingin menjelaskan apa itu autentikasi atau authentication? Dulu saya pernah bahas kayaknya. Atau mungkin yang lain ingin menjelaskan apa itu authentication, apa itu authorization? Saya, Pak. Oh, Silakan. Torik kayaknya. Prima udah buat di chat, Pak. Silakan Torik kalau mau Torik. Versi audio. Prima Gampangnya autentifikasi itu kayak membuktikan apakah Anda benar. Contoh kalau kayak buat email, menggunakan email harus kirim
PIN kan ke emailnya, itu kan salah satu autentifikasi, salah satu pembuktian bahwa yang memakai email ini benar-benar yang punya email gitu loh, Pak. Kalau authorization Kalau itu otorisasi itu apa namanya? Otoritas. iyalah, iya, otoritas apa coba? Kalau Kalau autentik kalau gimana? kalau definisi panjangnya kurang tahu Pak yang authorization. Ya nggak apa-apa, definisi pendek deh, pendek nggak apa-apa. Ini beda tapi tipis bedanya. Authorization, author, jadi dia lebih ke author, lebih fokus ke authorization, kekuasaan. Kalau autentik, dia autentik gitu ya, asli, keaslian, bener nggak gitu ya. Kalau authorization lebih kekuasaan, author, lebih ke hak akses. Jadi kalau authentication dia memastikan apakah orang ini berhak masuk ke sistem gitu ya, apakah benar orang ini yang bisa mengakses data ini, bisa masuk ke dalam sistem. Kalau authorization itu lebih ke hal apa yang bisa dilakukan seseorang ketika dia sudah berada di dalam sistem. Apakah dia hanya bisa melihat saja, apakah bisa mengedit saja, gitu kan? Kalau kalian share link di Google Drive gitu ya, kan ada pilihan kalian ingin yang memiliki link ini hanya sebagai editor, sebagai komentator kayaknya, atau sebagai viewer saja. Itu authorization. Tapi kalau kalian masuk ke email gitu ya, masukkan password, bener nggak? Kalau nggak, maka nggak lolos. Itu namanya authentication. Dan konsep yang ketiga ini adalah non-repudiation. Ini konsep yang mungkin baru bagi kalian gitu ya. Jadi dalam non-repudiation ini seorang tidak bisa menyangkal sebuah data. Misal kalian habis bayar gitu ya secara online, bayarnya 50.000. Kemudian misalkan bayar online ya di sebuah toko online bayar 50.000. Kemudian si penjual itu menyangkal gitu ya. Oh enggak kok, enggak 50.000, cuma 25.000 yang sampai ke saya gitu. Nah, dengan adanya non-repudiation ini, kalian harus bisa memikirkan caranya, bagaimana caranya ketika sebuah proses telah dilakukan dengan benar, tidak bisa dilakukan penyangkalan. Ya, entah melalui bukti struk atau apa, struk yang telah divalidasi atau seperti apa. Intinya dia menjamin sebuah transaksi ketika sudah selesai, maka tidak ada lagi orang yang bisa menyangkalnya. Sehingga bukti transaksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini konsep CIA? Kurang lebih Pak. Kita masih dasar dulu lah. Nggak ngegas dulu. Oke, silakan yang mau sholat, Nelly Agusti. Nah, itu tadi confidentiality ya, sudah saya sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya minimize. Oke. Intinya dia mengidentifikasi siapa yang dapat mengakses apa. Ya. Biasanya dengan password seperti itu. Kemudian integrity ya. Integrity ini lebih berfokus ke bagaimana data itu tidak boleh dimodifikasi tanpa hak gitu ya. Menjamin integritas data. Jadi data, misal kalian download software gitu ya, kalian harus bisa si penyedia sistem harus bisa menjamin bahwa software ini ketika di-download gitu ya, dia tidak bisa dimodifikasi di tengah jalan. Karena bisa saja dimodifikasi di tengah jalan dimasuki virus gitu. Akhirnya jadi virus programnya. Nah, ini tugasnya integrity. Kemudian ini availability adalah gimana caranya kalian bisa mengakses data tersebut kapanpun kalian inginkan. Dapat diakses ini bisa macam-macam ukurannya ya, atau cara mengaturnya. Nah,
Kemudian yang paling penting adalah ketika konsep tadi itu perlu diseimbangkan. Contoh di sini kasus pertama ya, untuk mengamankan komputer kita gitu ya, biar komputernya lebih aman, nggak ada orang yang mengakses masuk, maka kita putuskan komputer kita dari sistem internet, dari jaringan internet. Jadi kita memutuskan komputer kita dari jaringan internet untuk meningkatkan confidentiality-nya. Biar nggak ada orang masuk. Ya memang nggak ada orang masuk gitu ya. Tapi kemudian komputer kita tidak bisa diakses dari tempat lain. Berarti availability-nya yang terganggu di sini. Kemudian integrity-nya juga terganggu. Misal kita nggak bisa ngupdate sistem kita. Kemudian cara yang ini berarti confidentiality melawan integrity dan availability. Jadi ketika kita menaikkan sebuah konsep ya, mengutamakan satu konsep, maka konsep yang lain akan turun. Kemudian yang contoh yang kedua, kita mengutamakan integrity. Untuk mengecek ya, untuk memeriksa datanya biar benar-benar aman datanya ya, nggak dimodifikasi di tengah jalan, maka kita lakukan pengecekan berulang-ulang. Data masuk dicek, ketika mau digunakan dicek, ketika sudah digunakan dicek, gitu, terus dicek. Mungkin kita akan mendapatkan integriti yang baik, nilai integriti kita naik. Tapi kemudian confidentiality-nya menurun. Karena apa? Dengan banyaknya cek, maka banyak orang yang bisa mengakses data kita. Jadi di satu sisi gitu ya, proses pemeriksaan datanya itu berlapis-lapis, tapi di sisi lain semakin banyak orang yang bisa melihat data kita. Berarti di sini confidentiality-nya menurun. Dan availability-nya juga menurun. Karena banyak proses pengecekan data tadi, sehingga prosesnya lama. Data kita lama diaksesnya. Nggak langsung tersedia, harus nunggu dulu. Nunggu pemeriksaan selesai, baru bisa diakses. Seperti itu. Sampai di sini konsep CIA bisa dipahami ya? Kemudian yang selanjutnya, ini kita baru mengenal istilah-istilah saja. Ada yang namanya vulnerability atau celah. Biasanya ini disebabkan oleh sistem, jadi bukan dari sumber daya manusia, tapi dari sistemnya. Biasanya kan ketika kita membuat software, kita perlu perlu menambahkan library atau aplikasi-aplikasi tambahan ke dalam software kita. Nah, biasanya celah itu ada di software-software pihak ketiga tadi. Contoh, ketika membuat web, kita membutuhkan JavaScript. Nah, kadang JavaScript-nya itu tidak diupdate yang terbaru, karena itu dia meninggalkan celah. Atau PHP-nya masih menggunakan PHP 5. Sekarang sudah PHP 8. Nggak diupdate. Mau ngupdate, takut merubah total gitu ya, karena ketika mengubah dari PHP 5 ke PHP 8, kita harus menulis ulang kodenya. Itu kasusnya Siakat kita yang dulu. Siakat itu nggak diupdate. Maaf, tadi slide saya sempat terputus ya? Halo? Apakah tahu Pak, soalnya jaringan saya tadi hilang Pak. Oh gitu. Oke, maaf. Yang ini tadi, apakah saya jelaskan dengan baik yang slide ini? Saya sendiri juga nggak sadar kalau slide saya terputus. Kalau yang ini kelihatan tadi Pak. Kelihatan ya, oke. Nah, oke. Sekarang kita memahami istilah-istilah ini saja. Vulnerability itu adalah celah di dalam sistem kita. Jadi di sini yang bermasalah adalah sistemnya, bukan sumber daya manusia. Contohnya ketika kita membuat web, pasti kita milih gitu ya, PHP berapa? PHP 5, PHP 7, PHP 8. Nah, kadang celah itu ada di PHP-nya. Sebagai contoh, Siakat kita dulu itu kan pakai PHP 5. Mau diupdate ke PHP 7 atau 8 gitu, si programmernya malas nulis ulang gitu ya.
karena harus nulis ulang total itu coding zakatnya. Karena itu ya udahlah dibiarkan PHP 5. Seperti itu. Jadi di sini celahnya ada di sistemnya ya. Contohnya ransomware, WannaCry, ya itu kan celah. Dia memanfaatkan celah di dalam Windows-nya. Kemudian itu vulnerability, jadi dia celah dalam sistem. Kemudian threat atau threat ini adalah potensi kerusakan yang disebabkan oleh vulnerability tadi. Misal kebakaran atau ini ancaman ya, ancaman misal serangan virus segala macam, itu dia ancaman. Jadi keadaan ya. Jadi threat ini keadaan atau bencana yang mungkin bisa disebabkan oleh celah tadi. Dan potensi ini pasti dia akan menyebabkan sebuah kerusakan. Kemudian ada istilah kontrol. Kontrol ini adalah pengendalian, berarti adalah cara kita untuk memblok ancaman atau menghentikan ancaman, atau kalau enggak mengurangi lah tingkat ancaman. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana nanti mengontrol ancaman tersebut agar kasus seperti zakat bocor, zakat bobol, dan kebocoran data itu lebih susah untuk lebih bisa dihindari. Gitu. Contoh di sini adalah bencana badai Katrina di Amerika gitu ya. Di sini contohnya adalah celahnya adalah lokasi kota ini, lokasi kota New Orleans itu terletak di bawah laut, berlaut ya, di bawah titik laut itu loh. Jadi dia di bawah apa sih istilahnya, saya lupa di fisika itu ya. Sea level, water level. Kalau gunung misal 3.000 di atas, di bawah permukaan laut, di bawah permukaan laut, tapi bukan di bawah laut ya. Jadi letaknya itu di bawah permukaan laut, tapi tidak di bawah laut. Itu adalah celah. Kemudian misal lokasinya itu terletak di area badai, itu adalah celah. Ancamannya itu ada ya badai, kerusakan dam, serangan teroris, itu adalah bentuk dari ancaman. Kemudian bagaimana cara mengontrol ancaman tersebut, bisa membangun dam, membangun infrastruktur gitu ya, membuat emergency response plan, seperti itu. Jadi kalau vulnerability ini adalah celahnya ya, keadaan yang memungkinkan adanya bencana, threat ini adalah bencananya sendiri apa, kemudian kontrol ini adalah cara bagaimana mengendalikan bencana tadi. Sampai di sini, ketiga istilah ini bisa dipahami? Halo, bisa dipahami kan? Iya, Pak. Ini adalah serangan Kemudian jenis-jenis ancaman di sini ada intersepsi ya, kemudian ada interupsi, modifikasi, fabrikasi. Ini hanya istilah-istilah saja, silakan dicari sendiri. Kemudian ini adalah jenis-jenis celah atau ancaman. Dia bisa menambahkan atau memindahkan device ya, bisa physical attack, menyerang secara fisik, atau bisa juga penghapusan software, bisa juga memodifikasi software lewat trojan, biasanya virus, ada juga pencurian software. Nah, ini kita bahas selanjutnya. Sampai di sini saja, sampai vulnerability, threat, and controls. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Pak. Oke, sekarang saya perlihatkan contoh kasus. Prima, ada pertanyaan, Pak. Oke, bentar, saya tidak rutin melihat chat.
Silakan Prima disampaikan pertanyaannya. Prima kenapa tidak pakai mikrofon? Kalau nggak bisa pakai pakai laptop, pakai HP kan bisa mikrofon. Silakan Suara disampaikan. emas dia, Pak. Kenapa? Prima suaranya emas, Pak. Oh gitu ya. Oke, mengenai laptop kita terkena virus Trojan. Nah, oke, sekalian lah, nggak apa-apa saya terangkan di sini. Virus dan Trojan itu dua hal yang berbeda. Ya, nggak ada virus Trojan itu nggak ada virus atau Trojan. Karena dua hal itu memiliki konsep yang berbeda. Nah, saya berikan Trojan horse. Kuda Troya. Ini ada gambarnya kuda Troya. Nah, sini. Nah, inilah. Bentar. Oh, bentar. Ternyata belum tampil. Ya. Inilah gambaran kuda Troya atau Trojan horse yang menjadi inspirasi kenapa kok ada program yang dinamakan Trojan horse. Dari dulu ya, kalau nggak salah di Yunani gitu ya, ketika perang gitu ya, untuk mengelabui musuh gitu ya, dikirimlah kuda-kuda ini. Kuda-kuda ini dikirim sebagai hadiah, atau saya lupa ya istilah cerita lengkapnya. Ada di film kayaknya itu. Intinya di dalam kuda-kuda ini itu ada pasukan-pasukan seperti ini. Tapi si penduduk kota kan nggak tahu. Mereka lengah, jadi ketika mereka semua terlelap tidur, barulah prajurit-prajurit ini turun dan kemudian menyerang kota. Seperti inilah kira-kira Trojan, software Trojan itu. Jadi Trojan beda dengan virus. Kalau Trojan itu software yang disusupkan ke tempat kita, gitu ya. Kita nggak menyadari bahwa program kita itu ada Trojannya. Misalnya kita download software converter video gitu ya. Kita nggak tahu bahwa sama si pembuat software tersebut diberi kemampuan untuk menyadap data kita, misal seperti itu. Itu Trojan. Kalau virus itu lain lagi. Virus itu sama seperti virus. Virus itu sama seperti virus yang ada pada manusia. Virus itu menyerang DNA kita. Ya, virus itu menyerang DNA kita. Dia tidak bisa hidup tanpa inangnya atau tanpa orang yang dia jangkiti. Sama seperti itu. Virus komputer itu hanya bisa hidup di dalam program komputer lain. Ya, jika tidak ada program komputer yang dia inangi, maka dia tidak akan bisa nyala sendiri. Dia itu dititipkan di sebuah program, misal ditempelkan ke anggap aja program game gitu ya, dan ketika dia dinyalakan, dia akan menyusupkan dirinya ke program-program lainnya. Jadi ketika sebuah komputer terkena virus, berarti semua program yang ada di komputer tersebut bisa dipastikan juga terkena virus. Semuanya. Entah program yang kalian install sendiri gitu ya, maupun program yang bawaan dari Windows itu semuanya terkena. Sampai di sini bisa dipahami ya bedanya itu ya, sangat-sangat beda. Lebih parah yang virus. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatasi virus dan Trojan? Cara yang mana sini? Cara yang pencegahan atau pengobatan gitu ya. Kalau pengobatan, kalau sudah terkena virus dan Trojan, maka langkahnya ya antivirus. Langkah pengobatan. Setidaknya file yang terkena virus akan dihapus gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa dipulihkan. Ada beberapa itu yang bisa dipulihkan. Virus yang sudah dipelajari dengan baik ya, sudah datanya sudah terkumpul dengan baik, cara kerjanya sudah ketahuan, kebanyakan virus yang tua-tua gitu ya, itu bisa dikembalikan. Karena pada dasarnya virus itu hanya memodifikasi sebagian dari programnya. Saya cari, misal seperti ini saya tunjukkan cara kerja virus sedikit. Jadi misal ini, kalian tahu kan ya, coding itu dieksekusi dari atas ke bawah, gini kan.
Jadi ada perintah gitu ya. Dia akan dieksekusi dari atas ke bawah. Nah, virus itu menyisipkan kodenya di sini. Disisipkan. Biasanya di awal sih. Jadi sebelum program itu berjalan, si coding virus ini dulu dijalankan, baru dia menjalankan kode aslinya. Jadi kalian nggak akan tahu bahwa program itu terjangkiti virus. Karena setelah virus ini berjalan, ya codingnya yang untuk menginfeksi program lain dijalankan, maka programnya akan berjalan seperti biasanya. Itu virus. Nah, untuk membersihkannya biasanya hanya cukup membuang bagian ini. Dan itu bisa dilakukan oleh antivirus. Untuk beberapa virus yang sudah terdeteksi dengan baik, yang sudah lama biasanya. Jadi cara kerjanya sudah bisa dikenali. Nah, Trojan juga sama. Trojan itu biasanya juga memiliki ciri-ciri. Misal dia mengirim data gitu ya. Biasanya antivirus sudah bisa mengenali hal tersebut. Itu cara pengobatan. Kemudian cara penanganannya, gimana sih cara pencegahan, gimana cara mencegah virus itu masuk ke dalam komputer kita, dan Trojan juga. Yang pertama adalah kita harus hati-hati dalam mendownload, itu sudah pasti. Usahakan mendownload dari tempat yang terpercaya, itu sudah semua orang sudah tahu lah. Jangan download yang bajakan ya, Keygen, Aktivator, kayak MS Pico gitu ya. Kalau kita download Windows ya, pasti ada aktivatornya. Itu bisa saja dia mengandung virus. Kalau di WordPress misal biasanya ada situs-situs yang menyediakan tema premium gratis. Wah, itu sering. Ternyata di dalam tema premium gratis itu disisipkan kode-kode Trojan yang dia mengambil data situs kita. Nah, kalau hal seperti itu, pada kasusnya WordPress itu sudah ada antivirusnya sendiri pada WordPress, bisa dipasang itu. Kemudian langkah yang sederhana gitu ya, yang jarang kita lakukan. Oke, kalian semua di sini mungkin ya yang punya laptop, katakanlah Prima gitu ya. Prima pasti punya laptop. Atau siapa di sini yang punya laptop selain Prima yang bisa on mic? Torik punya laptop, Rik? Saya, Pak. Iya. Torik punya laptop? Saya ada laptop. Ada, Pak. Oke, pada laptop kalian pasti mana sih cara bentar, saya agak lupa ini. Control panel. Saya tunjukkan seperti ini cara yang sangat sederhana. Nah, kebanyakan user kalian pada laptop kalian itu tipenya apa? Administrator atau yang lain? Administrator, Pak. Gimana, Rik? Administrator? Administrator, Pak. Ada yang lain yang memiliki user selain administrator? Apakah semuanya administrator? Untuk Prima, apakah juga administrator? Karena di sini saya juga administrator. Sela mungkin, Sel, di laptop kamu tipe usernya apa, Sel? Sama Pak, administrator. Administrator, cuman administrator, Pak. Ya sama, saya juga gitu. Meskipun ini contoh yang buruk. Ini adalah contoh yang buruk penggunaan laptop. Satu akun, satu administrator. Kalian gunakan untuk browsing internet. Kalian gunakan untuk install software. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ini secara availability itu bagus gitu ya. Kita bisa bebas ngapain, nggak ribet, mau install bisa, mau browsing bisa gitu ya. Tapi secara confidentiality-nya itu buruk dan integrity-nya juga buruk. Jadi kita mengutamakan availability ya, kenyamanan penggunaan, karena ketika administrator semua itu bisa dilakukan ya, bebas, kita penguasaan tertinggi, tapi kita lupa sisi keamanannya. Gimana kalau pas jadi administrator kalian ngeklik virus,
kode Trojan. Ya, semua sistem kalian kena. Karena administrator itu menguasai seluruh sistem kita. Ada cara sederhana. Kita bisa menambahkan user baru. Kita bisa menambahkan user baru, tapi dengan dengan akses yang biasa. Bentar, mana sih saya Pak? Mana sekarang? Bentar, setting. Control. Change your account, create new password. Sekarang gini ya cara menambahkan akun. Bentar ya. Oh ya benernya. Kita bisa menambahkan akun baru di kelas akun. Nah, ini. Kita bisa menambahkan akun baru. Misalnya, tes. Kita bisa tambahkan user baru. Oh, dia harus mohon maaf ada gangguan lagi sebentar. Oke. Jadi intinya kalian membuat akun baru lagi yang dia itu standar user. Pada standar user nanti misal katakanlah kalian membuat kesalahan, dia tidak akan berimbas pada sistem secara keseluruhan. Dia hanya berimbas pada akun itu saja. Jika akun itu kalian hapus, ya sudah, selesai di situ. Kita akan berangkat kemana-mana. Itu cara yang paling mudah untuk mencegah, untuk meningkatkan keamanan komputer kalian. Jadi, gunakan user administrator hanya untuk hal-hal tertentu saja. Misal mau install software, harus pakai administrator. Tapi untuk browsing dan lain-lain, yang baca email, mengerjakan tugas, gitu ya, mau data dari flash disk, cukup gunakan yang akun standar. Nah, itu tipsnya, baik mengobati, gitu ya. Kalau mengobati pakai antivirus, kalau mencegah gunakan akun standar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya ada mau nanya, Pak. Oke, silakan. Misalnya kan kayak gini, Pak. Kita kan mau buka mungkin untuk beberapa situs di Indonesia untuk iklan mungkin lebih terkendali ya, Pak. Tapi kalau kayak situs yang basisnya luar negeri gitu loh, Pak.
Nah, itu kadang iklannya agak nggak terkendali ya. Tuh gimana itu, Pak? Situs-situs dari luar negeri. Memang kamu mengakses situs apa iklannya tidak terkendali? Kalau saya sih biasanya komik sih ya, Pak. Komik biasa. Oh gitu. Makanya tidak terkendali gimana? Saya nggak paham tidak terkendali iklannya tidak terkendali. Eh, kalau misalnya kan kalau untuk website kan untuk beberapa kan kalau untuk dapetin integritas dengan uang untuk AdSense itu kan perlu masang iklan kan, Pak. Nah, Nah, kadang kan yang iklan yang keluar itu agak random banget gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin ya paling Binomo atau gimana lah. Kalau yang di luar negeri bisa yang lain atau yang slash-nya tuh sindiket atau apalah, kurang paham di bagian situnya, Pak. oh gitu. Nah, kalau itu sih menurut saya ya, itu resiko kita ketika mengakses situs tersebut. Karena situs tersebut juga butuh uang untuk menghidupi dirinya kan? Iya atau tidak? Ya, soalnya kan kayak kita mau download, linknya kan terintegritas dengan kalau apa tuh ada oio.io kan, itu kayak situs untuk apa ngumpulin AdSense itu kan, Pak. Nah, tapi si situs pihak kedua yang nyediain AdSense ini dia masang iklan juga. Nah, Jadi iklannya kan pihak ketiga juga gitu loh, Pak. Panjang ceritanya kan dia kan dia lari ke link, apply kemana. Itu adalah resiko. Saya bilang itu adalah resiko yang kamu download pasti ilegal. Ya kan? Yang di-download konten-konten ilegal kan biasanya. Download software ilegal gitu ya lewat di Gapur Palingga, Yasir 252 gitu kan. Itu kan konten ilegal, makanya mereka butuh uang untuk menutupi operasional mereka. Nah, itu resiko kita sama seperti tadi download tema WordPress yang apa? Sebentar ini saya bisa tunjukkan nggak caranya? Bisa download konten tema WordPress yang premium tapi gratis. Nah, itu resikonya. Itu. Kalau konten yang kamu mau itu disimpan di Google Drive ya, itu bisa kamu buka langsung bisa di search langsung namanya di Google itu biasanya ada. Kalau saya biasanya download film gitu ya, atau download software gitu ya, saya sudah tahu namanya. Biasanya itu disediakan gini. Contoh, ini harus pakai contoh. Kalau misalnya yang via Google Drive itu gimana, Pak? Kalau saya biasanya saya search namanya. Bentar ya, saya cari Windows ya. 2012 R2 Windows 10 ISO 3. Saya di sini. Nah, ini sudah ada kan? Dengan catatan saya tahu namanya kira-kira seperti apa. Atau yang lain misal ini kan yang salah satu yang penuh iklan juga ya, kayak Yasir. Situs-situs seperti itulah. Nah, iyalah saya tahu. Itu Drive. Ini kan shift ada link. Nah, ini belum download sudah, tapi ya ini resikonya kita. Makanya ya nggak usah gimana hindari ya, ini resiko kita gitu. Karena kita mengakses situs yang itu. Tapi kalau kadang kan ada ya belum diklik dia sudah buka gitu ya. Kita copy ininya saja. Kalau kayak gitu. Jadi di inspect. Kalau padahal ngeklik halaman kosong hitungannya kan, Pak, cuman udah muncul iklan gitu loh, Pak. Bentarnya. Kalau yang ini memang dari sananya gitu, dari itunya dari Yasir ini. Kenapa kok perlu diamankan, perlu di kode gini? Sebenarnya nggak hanya masalah uang, tapi masalah itu juga keamanan bagi mereka. Kalau mereka langsung mencantumkan Google Drive sebagai media penyimpanan software ilegal, mereka akan kena Yasir. Tapi untuk menyulitkan
patroli cybernya, gitu ya, dari Google Drive, maka yang dicantumkan adalah yang kadalin. Jadi ya tips-triknya yang nggak ada untuk yang ini, untuk iklan itu. Kalau dia disimpan di Google Drive ya bisa kamu search langsung namanya gitu. Kalau saya segitu sih. Saya hanya butuh ke Yasir ini, kadang saya hanya butuh namanya saja. Ada beberapa itu yang namanya itu disampaikan di sini. Nama filenya itu loh disampaikan. Misal apa gitu ya, ISO, Windows ISO 64.ISO gitu ya. Itu saya cari namanya itu. Bentar, saya contohkan. Nah ini kan dia langsung banyak gini, memang mereka hidupnya dari sini. Kalau nggak mau seperti ini, jangan akses situs yang seperti itu. Nah, itu saja, mungkin lebih ke etika. Ketika kita dalam menggunakan internet. Mau ngakses situs yang bajakan, saya ngasih. Tapi kalau orang Indonesia mungkin 99% akan mengakses yang bajakan saja. Kita kan gratis. Itu aja mungkin Torik ya. Iklan ini memang ditempelkan ke webnya gitu ya. Jadi gimana? Karena misal ini Yasir ini yang memang di sini nggak ada link Google Drive-nya gitu ya. Saya cari pun di sini nggak akan ada link Google Drive-nya. Karena memang mereka bungkus. Kalau mereka cantumkan di sini gitu ya, saya inspect misal bisa dia langsung. Kalau saya inspect di sini nggak akan ada juga link Google Drive-nya. Karena mungkin memang dibungkus di save link kadal klub. Jadi nggak ada trik khusus untuk itu. Atau mungkin rekan-rekan yang lebih berpengalaman di dunia perbajakan gitu ya. Ada yang tahu tips-tipsnya mungkin Prima atau yang lain? Pak, kalau kita misalnya nginstal di tempat komputer itu kan sama aja sih Pak, softwarenya bajakan atau bukan? Bajakan. Kalau misalnya pakai adblock Pak, gimana itu Pak? Tapi nggak muncul sih jadinya linknya sih Pak, sebagian ya. Adblock itu kan dia memblok pop-up. Adblock itu dia itu mencegah web seperti ini untuk membuat pop-up apa ya, membuka halaman baru seperti ini. Dia itu mencegah. Tapi masalahnya gitu ya, pada Yasir ini linknya ini hanya bisa dibuka ketika sebuah tab baru terbuka. Jadi kalaupun kamu menginstal pop-up blocker, ya tidak ada gunanya. Karena memang mereka menggunakan pop-up gitu loh, untuk download, kamu harus buka pop-up. Kalau pop-up-nya diblokir, nggak bisa download. Kalau saya mau nanya lagi Pak. Kalau menurut Bapak, kalau torrent itu gimana Pak? Kalau kayak kan ini kan masih terkait dengan dunia bajak membajak kayak Pak. Kan kalau torrent itu kan lumayan wajar tuh Pak kalau mau download di torrent gitu Pak. Gimana? Torrent tulisannya. Itu kan lumayan lumrah di dunia perbajakan ya Pak. Menurut Bapak tuh gimana Pak kalau torrent Pak? Misalnya kayak zip share atau soft file gitu loh Pak. Torrent itu kan kalian terhubung langsung ke komputer orang. Kalian download point to point ke orang. Sekali lagi, kita masuk dunia yang tidak tahu. Suaranya tidak jelas Pak. Jadi gini, ketika kita memasuki dunia ilegal gitu ya, entah di maya ataupun di dunia nyata, maka kita harus siap dengan resikonya. Karena nggak akan ada yang akan menjamin keamanan kamu. So, kamu naik kereta gitu ya pakai tiket asli, berarti pemerintah akan melindungi keamanan kamu. Kalau teman masuk dengan tiket palsu, maka nggak akan ada yang menjamin keamanan kamu. Jangan harus diturunkan gitu ya. Jadi segala macam
hal yang kamu lakukan dengan baik berarti dalam macam apa macam itu torrent itu kalau nggak salah torrent itu kamu kan terhubung langsung ke komputernya dia yang kamu mau download torrent itu. Nah, apakah kamu bisa menjamin yang kamu download itu memang benar-benar asli minimal nggak ada virusnya lah ya, nggak merusak komputer kan nggak ada yang menjamin. Jadi ya kamu tahu sendiri aku kan sama seperti misalnya download di Yasir tadi gitu ya, mau banyak iklannya gitu ya, mau nanti softwarenya nggak jalan itu sebenarnya bisa nggak benar-benar juga nggak ada garansi kan. Lain halnya kita kamu beli dari software yang mahal gitu ya, kalau nggak jalan kamu bisa proses. Kalau downloadnya juga katakanlah kamu bisa proses. Kalau beli yang berdasarkan kita hati-hatilah kalian menggunakan cara yang saya nggak bilang jangan gunakan ya, tapi hati-hatilah karena semuanya ada di tangan. Kalau saya ketika saya mengakses yang legal gitu ya, saya gunakan orang itu yang paling mudah agar bisa nggak rusak gitu, atau gunakan akun yang standar. Akun standar itu kelihatan sepele tapi luar biasa. Itu kalian yang coba download gitu ya atau apa gitu, hal yang masih abu-abu yang kalian nggak yakin aman atau tidak, bisa kalian gunakan akun standar. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup, Oke. Pak. Makasih, Pak. Oke. Mungkin ini masih itu ya, masih pemulaan, masih santai konsep-konsep. Mungkin kalau selanjutnya kita akan ada, saya inginnya ada praktik dengan kita juga. Ya, saya usahakan lah, saya cari cara gimana kita bisa praktik online. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sampai sekian. Nanti absennya harus kita share. Saya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak.